Susi mungkin menyindir pemerintahan SBY dengan membagikan video lawas Prof Mahfud MD. Video lawas dibagikan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti yang memuat ceramah Prof Mahfud MD. Dikabarkan terjadi pada tahun 2013. Itu berarti masih pemerintahan SBY. Bukan pemerintahan Joko Widodo, namun diunggah kembali channel Aswaja di tahun 2015, awal-awal Jokowi baru menjabat sebagai presiden kan? Artinya belum banyak berbuat dan wakil Jokowi waktu itu adalah JK. Mahfud MD mengutip pendapat Imam Al-Ghazali yang menyebut rusaknya tingkah laku masyarakat tidak lepas dari pemerintah. Rusaknya masyarakat, rusaknya tingkah laku masyarakat itu di dalam bernegara karena pemerintahannya yang rusak. Ucap Mahfud MD dalam video itu dengan kualitas gambar yang kurang bagus tapi masih jelas. Dan memang pemandangan dalam video itu masih bisa ditebak kalau itu adalah video yang sudah lama. Masih nuansa tahun-tahun sebelum masuk era maraknya pemakaian gadget. Pasalnya, running tag yang berjalan pada tayangan video itu memberikan informasi bahwa ceramah itu bisa didapatkan VCD atau CD-nya. Nah, tahun 2013 memang masih banyak pemakaian kepingan CD, barulah 2014 hingga kini. Sepertinya sudah berganti dengan flash disk dengan kapasitas gede. Bahkan banyak ceramah bisa disimak di YouTube dan platform sosial media lainnya sehingga bisa tidak perlu menyimpannya. Jadi benar-benar sudah ketinggalan kepingan CD itu. Lalu pada video yang dibagikan Susi itu, Mahfud berkata lagi, pemerintah itu rusak karena ilmuwannya rusak. Ilmuwan itu rusak karena ilmuwan itu cinta harta sehingga tidak objektif, cinta kedudukan. Nah, mungkin hampir semua orang sudah tahu bahwa di zaman SBY memang banyak kasus. Dan termasuk kasus Hambalang yang kini benar-benar mangkrak lalu netizen menyebutnya dengan kata Candi Hambalang. Kemudian Mahfud menambahkan, nah barangkali hal ini yang perlu kita renungkan. Jangan-jangan ini yang sedang terjadi di Indonesia, di mana rakyat bersikap brutal di dalam berbagai peristiwa sehari-hari. Di masa pemerintahan SBY ada beberapa kasus besar dan mungkin sampai sekarang menimbulkan tanda tanya. Di antaranya kasus Senturi, kasus kriminalisasi KPK, mafia pajak, sekretariat gabungan, konflik dengan perbatasan Malaysia, isu Jaksa Agung. Lalu di video itu, Mahfud juga mengkritisi para ilmuwan yang mengeluarkan pendapat sesuai pesanan. Peran ilmuwan sekarang ini banyak sekali diragukan karena nampaknya mereka itu tidak mengeluarkan atau memberi fatwa, memberi pendapat berdasarkan pandangan objektif ilmiah, tetapi seringkali berdasarkan pesanan. Seringkali berapa uang yang dia dapat untuk mengeluarkan suatu pendapat suatu penelitian, hasil survei, atau hasil apapun. Jadi di zaman SBY banyak hal yang dikritisi, dan seiring waktu kasus-kasus itu bisa berantai dan membentuk lingkaran setan. Maka tak heran jika SBY tak mampu menjawab tudingan semua itu, bahkan yang kita saksikan bagaimana putranya AHY membuat drama kudeta terhadap partainya. Drama babar yang mengalahkan akting drakor. Video yang dibagikan itu memang tidak utuh, artinya masih ada awal dan akhir dalam rangkaian ceramah di video itu. Susi hanya menampilkan apa yang diinginkannya. Sepertinya ingin membuat framing juga. Meskipun tidak menyebut nama SBY, tapi konteksnya kalau tahun itu terjadi sebelum Jokowi. Jadi jelas kalau SBY presidennya pada saat ceramah itu sedang berlangsung. SBY waktu itu sudah masuk periode keduanya, di mana Budiono sebagai wakil saat itu terkesan sangat pendiam hingga habis masa jabatannya. Apa yang terjadi dengan Susi, mulai dari ajakan unfollow Abu Janda, nyindir dan nyinyir sana-sini, sampai diajak-ajak oleh netizen dengan berbagai rekam jejak. Mulai dari jumlah dana yang sudah dikeluarkan untuk membiayai perjalanan wartawan Tempo, kebersamaannya dengan Anies, kebersamaannya dengan keluarga Cendana, hingga timbul kesan bahwa Susi tidak dipakai lagi di pemerintahan Jokowi karena ketahuan ada yang tak cocok. Netizen menyebutnya, wow ternyata kadrun juga ya. Bisa jadi Susi kecewa karena ada tujuan yang belum tercapai tapi sudah tidak dipakai lagi di pemerintahan Jokowi. Apalagi Covid datang lalu menghantam semua usahanya dengan benar-benar sangat terdampak. Susi sepertinya pengangguran, tapi tentu saja berbeda dengan pengangguran pada umumnya. Kalau Susi menganggur masih punya banyak aset, dapur masih ngebul, dan kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Pakaian masih yang terbagus. Coba kalau pengangguran rakyat biasa, wih pedis banget.
Jadi, upaya framing yang dilakukan Susi dengan membagikan video lawas Mahfud MD itu bisa dibilang gagal total jika diarahkan ke pemerintahan Jokowi. Sangat tidak tepat, sekarang sudah keterbukaan informasi, semua bisa melek, hanya kadernya menutup pikirannya tak akan bisa ikut berbuat yang terbaik untuk bangsa ini. Bagi kadrun maunya ribut mulu. Model framing seperti yang dilakukan Susi sebenarnya mirip-mirip dengan kelakuan para pendukung Prabowo zaman Pilpres dulu yang sakit hati. Bukan begitu? Begitulah kura-kura. Bu Susi ditenggelamkan abu janda, akhirnya kabur ke laut. Fenomena abu janda AK Permadi Arya mencuat dan melambung tinggi melibas serta menenggelamkan Bu Susi. Bu Susi yang terkenal dengan ucapan khasnya tenggelamkan, ternyata malah tenggelam oleh blundernya sendiri. Upaya bermain cantik selama ini ternyata tak bisa dipertahankan. Bu Susi yang mencoba menghasut followernya guna menenggelamkan abu janda, malah megap-megap. Kekuatan netizen negara berfollower ini jangan ditanya. Apalagi kalau menyenggol sosok vokal yang getol menyuarakan toleransi dan kebinekaan serta gigih melawan kaum radikalis yang frontal di negeri ini. Bu Susi lupa para followernya sendiri ikut mengawal prestasi dan eksistensinya di media sosial. Lewat media ini bergulir segala ulasan yang mengapresiasi sang Sri Kandi masa lalu ini. Tapi lagi-lagi masa lalu itu menjadi batu penentu untuk masa sekarang dan masa depan. Sang mantan ternyata nggak tahan untuk membuat cuitan yang bernada hasutan. Ibarat anak kecil yang merasa dirinya punya power. Lalu dengan pongahnya mengajak teman-temannya untuk melakukan aksi seenak jidatnya. Khas anak-anak yang mengira dirinya powerful dan ternyata tak punya kekuatan sama sekali. Blunder fatal. Sayangnya Bu Susi melupakan pula satu hal bahwa dirinya pun pernah dibela oleh abu janda ketika netizen menyorot gaya nyentriknya saat terpilih sebagai menteri oleh Presiden Jokowi. Dengan tulus dan tanpa pamrih si abu janda mendukung Bu Susi secara otentik. Abu janda adalah tipikal pendukung yang ikhlas. Dukungan abu janda bukanlah dukungan yang ada lobster di balik batu. Karena itu ketika Bu Susi bereaksi secara tak terduga, tanpa dikomando, netizen langsung berkompakan dan beramai-ramai memberikan sayonara ke Bu Susi. Sebaliknya si abu janda ketiban berkah alias ketiban follower bejibun. Sosok abu janda memang tipikal pejuang medsos yang gigih dan sangat kreatif serta saking gaspolnya memang sempat menuai kontroversi. Semuanya sudah dikelirkan jadinya sudah diklarifikasi. Saya pun gak selalu setuju dengan beliau, namanya ekspresi dan reaksi itu kan gak bisa seragam. Dulu saya sempat juga menyatakan ketidaksetujuannya soal responnya ke video si Agnes Monica. Lewat cuitan saya sempat menyentil tapi ya sudah, setelah itu no problem, gak ada masalah. Tapi saya melihat jauh lebih banyak kecocokan dan kesamaan baik secara prinsip soal ideologi yang sudah final yaitu Pancasila. Saya juga melihat saya dan beliau juga punya concern yang sama soal intoleransi dan radikalisme. Dan lebih khusus lagi saya melihat abu janda punya perhatian besar untuk kaum minoritas. Termasuk cuitannya yang menyuarakan soal pemaksaan jilbab di SMKN 2 Padang. Inilah yang membedakan dan membuat unik perjuangan dan idealisme dari abu janda dan Bu Susi. Sama-sama punya kepentingan dan sama-sama punya concern juga untuk negeri ini dan untuk sesama. Tapi yang membedakan, kendati bukan berlatar bisnis dan punya modal yang segede Bu Susi, abu janda punya spirit yang bisa dibilang punya nilai lebih. Abu janda adalah sosok pegiat media sosial yang lantang dan turun lapangan serta bergerilya di medsos melawan musuh-musuh NKRI. Beliau, abu janda gak punya pesawat atau maskapai dan uang segede Bu Susi. Tapi abu janda terus eksis melintas dan wirawiri di media sosial dengan kekuatan mesosnya sedangkan Bu Susi seketika menukik tajam dan nyungsep. Bu Susi salah memilih lawan. Dengan segala ekspresi mau dengan lagu, cuitan, dan video, sosok abu janda jelas ibaratnya mengerahkan semua usaha dengan segala cara sampai jungkir balik. Semuanya demi memperjuangkan Pancasila plus dengan melawan oknum-oknum radikalis yang masih gentayangan di media sosial. Inilah sosok yang membuatnya unik dan nilai perjuangannya jadi beda dan jelas menjadi magnet bagi banyak netizen untuk mendukung abu janda. Sebaliknya netizen itu berbalik dan meninggalkan serta menenggelamkan Bu Susi. Bu Susi akhirnya kagak tahan dan membuat cuitan dengan disertai foto dengan pemandangan laut.
sendirian. Dia menyepi dan menjauh sejenak dari hiruk-pikuk sosial media yang membuatnya jadi tergulung seketika. Cuitan Bu Susi terhadap Abu Janda menjadi batu sandungan bagi Bu Susi yang akhirnya tak kuasa melawan kekuatan netizen. Kekuatan netizen melebihi kekuatan armada pesawat dan harta kekayaan yang dimiliki Bu Susi sebagai pebisnis ulung. Kini, saat update-update terakhirnya cuitannya makin sepi, sang mantannya pebisnis ulung itu kini tergulung.